Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari kami. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah di gereja ini dan di tempat masing-masing, firman Tuhan untuk kita pada peringatan hari kenaikan marpesta dui luar teh. Ido juniana sai pahohom. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan. Mari saudara-saudara ikuti dengan baik. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tetapi mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, nats khotbah ini mengingatkan kita kembali tentang pengetahuan iman kita tentang kenaikan Yesus Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Jadi melalui nats khotbah ini kita akan mendengarkan nanti tentang makna, mengingatkan kita kembali tentang makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pendahuluan dalam kitab-kitab Injil sebelumnya, sebelum kitab Injil para Rasul, katakanlah di dalam kitab Yohanes, Yesus sudah sering mengatakan kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya sendiri bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Dia akan pergi meninggalkan mereka. Artinya bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa Yesus tidak akan bersama-sama mereka lagi melayani, memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu, bahwa makna kebangkitan, makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus memiliki satu perubahan, persekutuan dengan Yesus. Tetapi persekutuan itu tidak terputus.
itu akan saya terangkan lebih lanjut nanti. Ada satu perubahan, ada satu makna dari kenaikan Tuhan Yesus, bahwa persekutuan kita dengan Yesus Kristus, persekutuan kita dengan Allah tidak pernah terputus, tetapi berubah bentuk. Berubah bentuk menjadi persekutuan dengan Roh Kudus. Sebagaimana Yesus telah menjanjikan dalam nats khotbah ini, bahwa dia akan kepergiannya, kenaikannya ke sorga, akan datang yang menggantikan Yesus untuk bersekutu dengan kita, yaitu Roh Kudus. Jadi itulah makna yang pertama kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, bahwa persekutuan kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus berubah bentuk dari persekutuan, katakanlah persekutuan fisik bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan murid-muridnya setiap hari, berubah bentuk menjadi persekutuan dengan Roh Kudus. Soal bagaimana persekutuan itu kita bangun dan kita kerjakan setelah kita menerima Roh Kudus, itu akan saya terangkan nanti lebih lanjut. Yang kedua, kita sering mendengarkan bahwa makna secara sederhana, bahwa makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, kepergiannya ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang percaya di sorga, di rumah Bapa yang di sorga. Jadi dua makna dari kenaikan Tuhan Yesus itulah yang kita pahami tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Yang pertama, bahwa persekutuan kita dengan Allah telah berubah bentuk menjadi persekutuan dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mempunyai makna untuk menyiapkan bagi kita orang-orang percaya di rumah Bapa di sorga. Jadi sesungguhnya kita ini adalah orang-orang sorga. Amin. Amin. Nah, kalau orang-orang sorga tentu wajahnya ya jangan seperti wajah saya sekarang ini karena capek. Jangan cemberut-cemberut ya. Amin. Jadi wajah-wajah surga itu harus wajah-wajah yang masih nondang, kata orang Batak, bersinar-sinar ya. Coba senyum dulu semua. Tapi tidak kelihatan ya karena pakai masker kan. Jadi masker ini sekarang ya udah banyak dibuat menjadi tipuan. Tadi ada anak-anak CD yang peneguhan CD. Saya tidak yakin mereka itu semua mengucapkan hatta haporsyoni, pengakuan iman rasuli. Jangan-jangan cuma maskernya yang goyang-goyang gitu kan. Jadi nggak kelihatan keaslian kita kalau yang pakai masker ini. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang secepatnya kita nggak pakai masker lagi semua. Amin. Saya juga telinga saya udah robek ini ya. Pusok-pusakku nasi masker. Tapi sebenarnya kalau menurut ukuran cuaca apa namanya? Apa sih namanya? Kita ini nomor 3 terkotor di dunia. Kota terkotor di dunia. Apa itu namanya itu? Polusi. Jadi kita itu kota tertiga nomor seharusnya memang kalaupun nggak gara-gara COVID, kita ini udah harus pakai masker semua. Ya. Apalagi di Indonesia ini, di Tangerang ini juga ada yang saya lihat yang naik motor petantang, petenteng. Nah,
Itu memboroskan bahan bakar itu. Ada di sini yang seperti itu, bertobatlah. Jadi kamu itu sudah ikut mengotori udara di Tangerang ini. Entah apa gunanya itu ya. Sekalian aja kamu, ya sekarang udah ada racing, udah ada apa di Ancol. Biar jangan trek-trekan liar lagi. Tapi kenapa kok saya jadi lari ke situ ya? Jadi apa namanya? Mudah-mudahan untuk waktu secepatnya kita nggak pakai masker lagi ya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kita mengerti dua istilah. Ya. Yang pertama, sebagaimana telah saya katakan tadi bahwa salah satu makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita itu diberi hubungan yang baru dengan Allah, dengan Yesus, yaitu dengan bersekutu dengan Roh Kudus. Jadi kalau kata sekutu itu bersekutu, ya komuni, bahasa Inggrisnya communion. Jadi kita bersekutu dengan Roh Kudus. Itulah bentuk baru dari hubungan kita dengan Allah, dengan diberikannya Roh Kudus. Jadi kita berkomuni dengan Roh Kudus. Akan tetapi kita juga di dalam komuni kita itu diberikan tugas. Ya. Diberikan tugas. Jadi kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, berkomuni dengan Roh Kudus, kita diberikan tugas. Ya. Oleh Yesus Kristus. Tugas kita apa? Memberitakan Injil. Jadi setiap orang percaya yang sudah berkomuni, bersekutu dengan Kristus, dia mempunyai tugas. Ya. Disuruh oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Itulah misi kita. Ya. Jadi enggak usah yang berat-berat deh. Mungkin kalau kita disuruh semua menginjili ke Pulau Rupat atau menginjili kepada komunitas atau masyarakat yang belum pernah mengenal Injil, mungkin itu terlalu berat. Yang ringan-ringan saja deh. Bagaimana kita memberitakan Injil setelah kita bersekutu dengan Kristus? Sebagaimana dikatakan pada ayat berapa tadi ya? Saya lupa. Ayat 8. Kita ditugaskan untuk memberitakan Injil, ya. Bagaimana kita melaksanakan tugas kita untuk memberitakan Injil? Saya catat di sini dalam 1 Korintus 10 ayat 32, Paulus menulis tentang bagaimana kita melaksanakan tugas kita sebagai pemberita Injil. Yang pertama, Paulus mengatakan dengan berusaha tidak menjadikan diri kita ya disangka orang lain. Kita tidak boleh membuat diri kita untuk diduga-duga orang lain terhadap hal-hal yang negatif, terhadap hal-hal yang yang tidak baik. Kita harus menjadi etalase ya yang memungkinkan semenarik mungkin untuk menjadi pemberita nama Kristus. Kira-kira tahu artinya etalase? Bunang dua salpinando siya gijangon danganong namangatusikan. Etalase tahu? Bah, alusya mo jo. Tahu etalase? Biasanya kalau di etalase itu ditempatkan barang-barang yang agak mahal gitu kan. Jadi kita itu adalah etalase Kristus. Ya.
Kita itu adalah gambaran dari Kristus. Setiap kita, di dalam setiap kehidupan kita adalah mempertaruhkan nama Kristus. Amin. Jadi jangan sampai orang lain mensakwa sangka, menduga-duga kita orang-orang yang tidak baik. Makanya saya tidak suka ya kalau ada apalagi laki-laki yang buat rambutnya tidak tahu seperti bentuk janggero. Ya udahlah, yang sederhana-sederhana seperti rambut saya. Amin. Gak usahlah buat rambutmu itu seperti rambut kuda, margelak-gelok sampai ke atas, ke benua gijang. Saya tidak tahu ya, kalau ada orang saya lihat yang agak aneh sedikit, ya pakaiannya, terus pikiran saya negatif. Tidak tahu saya begitu. Jadi kadang-kadang pernah kami naik mobil dengan teman Cintua, kami ketemu di pinggir jalan dengan wanita-wanita, perempuan-perempuan yang masih muda, di lampu merah, tatoan, merokok. Jadi saya bilang, ini kira-kira masa depannya ini nanti bagaimana? Saya bilang, oh jangan-jangan emang jadi camat itu nanti katanya. Bah, saya di hari mana yang camat tatoan neraku kan? Ya masa nanti jadi camat katanya ada perempuan di lampu merah. Ya bagaimanapun kita melihatnya itu pasti pikiran kita nggak enak kan? Janganlah dulu menduga-duga bahwa dia itu jahat, tetapi pasti saya yakin kita sama semua yang ada di sini. Kalau melihat orang yang seperti itu, pasti ya pikiran kita akan negatif. Jadi mulai saat ini jangan ada lagi HKBP, ya anak-anak muda HKBP Tangerang Kota yang bisa diduga-duga orang, disangka orang menjadi orang yang tidak baik. Amin. Amin. Sudahlah. Kalau kamu pun mau panjangkan jenggotmu, panjangkan, tapi jangan lupa jenggotnya disampo ya, atau diatur dengan baik-baik biar ganteng kau. Saya tidak suka melihat anak sekolah naik motor, celananya dipotong, nampaklah bulu kakinya, jijik aku ngelihatnya. Benar. Naik motor digoyang-goyang lagi kakinya gini kan, anggar jago. Nggak usah aneh-aneh lah. Ya, kalau dulu ada namanya pangkas padita seperti saya ini. Saya enggak tahu Mang Inang dari dulu. Enggak suka saya rambut panjang. Kalau agak panjang sedikit rambut saya, entah gimana kepala saya udah sebesar Tangerang pikiran saya ini, sebesar gereja ini. Jadi tolonglah. Bagaimana cara kita memberitakan Injil kalau orang lain sudah menduga-duga kita menjadi orang yang tidak baik? Jadi yang biasa-biasa aja lah. Amin. Bah, ada yang marah. Pulang. Amin. Iya, nggak usah aneh-aneh lah. Ya. Bagaimana kau mau saya harapkan nanti jadi menteri? Rambutmu aja pun nggak pernah kau sampo, kan? Nggak masuk akal itu, kan? Mandi aja pun sekali sebulan. Menteri apa itu? Menteri mandi sekali sebulan, gitu. Udah biasa-biasa aja lah, apalagi cewek. Ya, saya pernah salah seorang anggota Punguan Kor, ibu-ibu ngelapor ke saya waktu saya melayani di Bekasi. Ted, Amang, sepertinya saya ngeliat si Butet katanya. Di mana? Lagi ngamen di depan rumah orang katanya, mati mau. Ngamen buruk kubur di pedijan raku kan.
Padahal butetnya ini masih SD loh waktu itu. Alasannya dari rumah kemana? Tugas kelompok. Selalu saya antar itu. Tiba-tiba ada ibu-ibu, salah seorang anggota KOR ngelapor ke saya. Melihat butet itu katanya ngamen. Setelah pulang ke rumah, dari mana kau tadi Ted? Tugas kelompok Pak. Kau jangan bohong bro. Akhirnya dia jujur. Ngamen Pak. Jadi waktu kau ngamen, apalah kau pakai alatmu, ku bilang. Tepuk-tepuk tangan aja Pak. Terus bagaimana itu? Sebenarnya masih bisa kita kasih dia makan, masih bisa kasih dia sekolah, dia bilang tugas kelompok. Terus pikiran saya macam-macam. Apalagi kalau udah dilihat jemaat begitu. Anak saya ngamen. Saya tidak menyalahkan pengamen. Pengamen juga asal latihan bagus-bagus, cari duit dan dimanfaatkan duitnya dengan baik-baik. Bagus juga. Ya. Tapi saya tidak tahu lah Bapak Ibu bagaimana pemikirannya, terserah. Kita bebas saja. Kalau saya melihat ada anak muda atau ada gadis yang sedikit aneh, terus saya pikirannya macam-macam. Bagaimana ini nanti masa depannya? Oleh sebab itu ya saya mohonlah supaya orang itu, supaya kita menjadi Kristen memberitakan Injil secara otomatis dari diri kita. Kita nggak usah aneh-aneh lah, biasa-biasa aja ya, amin. Iya, nggak usah aneh-aneh lah kelakuannya, pakaiannya nggak usah aneh-aneh lah, biasa-biasa aja lah. Ya kalau pakaian ke sekolah, pakaian kuliah ke kuliah kan, gitu aja. Yang kedua, Paulus mengatakan bagaimana kita memberitakan Injil. Ya, dikatakan di sini jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadi batu sandungan artinya berusaha menyenangkan hati sebanyak mungkin. Kalau semua tidak mungkin. Ya. Demikian dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 32 tadi. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua hati orang, tetapi kita harus selalu berusaha untuk menyenangkan hati ya sebanyak mungkin hati orang. Jadi kalau ada anak-anak kami di sini yang mendengarkan khotbah ini yang belum menyenangkan hati orang tuanya, pulang-pulang dari gereja ini nanti usahakanlah senangkan hati orang tuamu. Amin. Jangan dong mengelusi. Bertobatlah. Amin. Orang Batak susah kalau agak tersinggung sedikit. Gak enak khotbah pendeta itu. Khotbah pendeta sana lebih kejam-kejam dari khotbah saya. Gak usah kita ke gereja lagi hari Minggu, gak usah, ke neraka kau. Kan? Ya. Nanti pulang-pulang gereja, biar ada maknanya hari kenaikan Tuhan Yesus, berusaha dulu menyenangkan hati orang tua. Amin. Amin. Perkataannya, sikapnya, perbuatannya. Yang gak pernah nyapu, nyapulah dulu kau nanti. Pasti saling ngelihat begini. Yang gak pernah buat kopi bapaknya, bapaknya nanti buat kopi dulu nang ya. Amin. Memang, amin. Ngomonglah baik-baik sama orang tua kalau meminta sesuatu, jangan maksa, ya. Jadi ucapannya, perbuatannya, biar ada maknanya kenaikan Tuhan Yesus kan. Itu menurut Paulus. Jangan menjadi batu sandungan. Kalaupun kita tidak bisa berbuat baik, paling sedikit jangan nyusahin. Amin. Iya. Kalau minta sesuatu sama orang tua baik-baiklah. Ya. Jangan sampai kalau nggak dikasih, nggak usah kasih mak, bunuh diri aku, ya mati kau. Bukan mamamu yang mati kan. Orang tua juga kepada anak-anaknya, bersikaplah, berbuatlah dengan baik. Kalau belum bisa mengasih sesuatu,
Batu dia keluar bayon, nok tersinggung doan. Aku ndak tahu kenapa kalau saya berkhotbah ada orang yang keluar, bukan dia yang tersinggung, saya yang tersinggung. Iya. Jadi tolonglah kalau mau ke gereja, yang mau ke toilet dulu. Yang mau merokoklah dulu. Kan paling 1 jam kita di sini. Kalau enggak saya lama-lamain nanti jadi 1,5 jam. Apa-apa kan? Nah. Jadi biar pendeta jangan tersinggung, ya dengarkanlah baik-baik. Orang tua juga begitu. Kalau belum bisa mengasih sesuatu kepada anaknya jangan marah-marah. Sodong do bilang bapakmu hepeng. Bapak ini bapak ngido saya tuki ho, enak kan? Janganlah. Ya. Jadi semua kita janganlah menjadi batu sandungan. Amin. Amin. Iya. Kalaupun bisa kau makan enak, nggak usahlah terlalu pamer sama temanmu. Kalau kami dulu waktu kecil, kalau mama kita datang dari pasar dibawa kue, teman kita mamanya nggak pergi ke pasar, pasti kita, ciko nenek, begitu-gituin kan, kita ejek-ejek teman kita itu. Janganlah sampai begitu. Amin. Iya. Kalaupun orang tua bisa agak membuat kamu senang sedikit sekarang, sekolah dicukupi semua, janganlah tinggi hati. Ya artinya janganlah kita ini sampai ya menjadi batu sandungan. Mungkin kamu sudah dikasih orang tua transportmu naik mobil. Ya, tapi jangan lupa ada juga saudaramu yang masih jalan kaki, kan? Nah, jadi jangan tinggi hati lah. Jadi contohlah, jangan jadi batu sandungan kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna kedua tadi seperti yang saya katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga adalah menyediakan tempat bagi kita. Kita siap enggak ke surga? Saya tanya dulu. Siap enggak ke surga? Loh, siap enggak ke surga? Siap enggak mati? Ini sudah seperti makan buah semangka ini. Manisnya mau, pahitnya enggak mau kan? Enggak mau getahnya. Biasanya orang begitu. Saya mau tanya dulu, siap enggak ke surga? Siap enggak ke surga? Siap enggak mati? Harus siap juga. Mana bisa ke surga? Ada enggak yang ke surga enggak mati dulu? Hah? Ada enggak yang ke surga enggak mati dulu? Ada. Perjanjian lama siapa itu? Langsung dia terangkat ke surga. Tapi yang jelas kita bukan dia. Jangan pula sok-sokan kan. Nah. Lihat saja, karena imanku sangat teguh, karena imanku sangat tebal, aku akan dinaikkan Allah langsung ke surga, enggak mati dulu. Pret, enggak ada itu. Enggak ada itu ceritanya itu. Jadi kalau kita mau siap ke surga, jangan mau enaknya aja. Kita tunjukkanlah bahwa kita itu adalah orang-orang yang bersiap-siap untuk ke surga. Amin. Iya. Jangan mau enaknya aja. Ya kalau kita mau ke surga, persiapkanlah diri sebagai orang-orang yang mau ke surga. Berkelakuanlah sebagai orang-orang yang mau ke surga. Pikirkanlah hal surgawi. Sudahlah, yakinlah kalau dunia ini sementaranya ini. Pakai lipstik nggak usah tebal-tebal lah. Ya. Biasa-biasa aja. Satu kindo portibion. Ini cuman sementara kan? Ya kan?
Iya. Semua akan indah pada waktunya, kita akan ke surga pada waktunya. Tapi enggak segampang itu. Kita juga harus berusaha. Jadilah kita orang-orang yang mempertahankan iman kita. Jadi sebenarnya kita ini enggak perlu lagi didoakan biar ke surga. Enggak usah capek-capek. Yesus itu juga enggak perlu lagi didoakan. Yesus sudah di surga sekarang. Sudah tahu bedanya? Ngerti bedanya yang saya katakan? Nah, jadi nggak perlu kita doakan lagi Yesus. Dia itu udah di surga. Nggak usah capek-capek kita doakan Yesus. Jadi nggak perlu kita lagi nggak usah pergi ke kuburan opungmu. Nggak ada hubungannya lagi. Tuhan, tolonglah opung saya ini jahat banget ini waktu hidupnya. Biar dia ke surga, ampuni dia. Nggak bisa lagi, nggak ada hubungannya. Kesempatan kita pakai pada masa kehidupan kita ini untuk mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang surgawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua makna tersebutlah yang menjadi catatan bagi kita yang harus kita pegang. Bahwa persekutuan, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maknanya bahwa persekutuan kita dengan Allah sudah memiliki bentuk yang baru, yaitu persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi mari kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Kita pakailah setiap waktu kita, setiap sikap kita, ucapan kita, kelakuan kita sebagai pemberita Injil. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Ini semua. Termasuk saya, termasuk Amang Inang Sintua. Bagi kita disiapkan tempat. Jadi jangan sia-siakan tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Dengan apa? Dengan cara mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.